Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang kami hormati dan banggakan. Di video ini, saya Taufik Hidayat dari kelompok 1, Angkatan 7, Latsar CPNS Pemprov Jabar, sedikit akan sharing ya. Sebagai pengantar mungkin pernah mendengar yang namanya program Jabar Caang ya, atau program listrik desa ya, yang tujuannya itu agar rasio elektrifikasi di Jawa Barat nantinya mencapai 100% ya. Karena program ini berusaha untuk melistriki desa-desa di Jawa Barat yang belum teraliri listrik. Nah, itu salah satu program utama yang ada di dinas kami, yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dinas kami ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung ya, dan pertama kali dibangun atau dibentuk pada tahun 78 yang kala itu masih bernama Dinas Pertambangan. Adapun pada Pergub nomor 65 tahun 2017, dinas kami ini kemudian bergerak ya dalam 4 sektor, yakni ketenaga listrikan, energi, pertambangan, dan juga air tanah. Adapun visi misi yang ada di kami ya tentu akan sama dengan Pemprov Jawa Barat karena kami salah satu unit di bawah Pemprov atau OPD yang berada di naungan Pemprov Jawa Barat yang kita kenal visi misinya sebagai Jabar Istimewa ya, dalam diurus, kota ditata. Seluruh instansi kami yang diantaranya meliputi adanya kepala dinas, sekretaris, kasubag TU, para kepala bidang, para kepala cabang dinas, kepala lab UPTD, para pejabat fungsional, dan para pejabat pelaksana ya. Nah, di dinas ini saya Taufik Hidayat ditugaskan di bidang energi, khususnya di tim energi baru terbarukan ya. Di dalam tim ini, kami bertugas untuk melakukan pengelolaan aneka energi baru terbarukan yang baik berasal dari sinar matahari, angin, air, dan lain sebagainya yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat ya. Secara detail yang pertama ya, kami ditugasi atau mempunyai fungsi dan tugas meliputi pembinaan dan pengawasan aneka EBT. Lalu yang kedua, revitalisasi infrastruktur aneka EBT ya. Lalu dan yang ketiga adalah penyusunan dan pemuktakiran data potensi aneka EBT yang ada di lingkungan Jawa Barat. Nah, dalam pelaksanaan fungsi dan tugas ini, layanan yang kami berikan diantaranya ya terkait informasi dan juga agenda pengadaan atau pembangunannya. Yang nanti sifatnya biasanya yang datang adalah para is eee, bisa pelaku usaha, instansi tertentu, ataupun mahasiswa yang, datang untuk konsultasi, koordinasi terkait tadi, 2 hal tadi, yakni soal data informasi, aneka EBT maupun, agenda pembangunan pembangkit listrik yang berasal dari aneka energi baru terbarukan, gitu. Dalam pelayanannya yang harus kami capai tentu adalah informasi yang kami berikan sesuai dengan data faktual ya, pun ketika menyangkut soal pembangunan yang berarti segala regulasi yang mengatur soal itu, harus kami terapkan ya, tidak boleh kami langgar, gitu. Dan, eee, kaitannya dengan pencapaian tugas instansi bahwa instansi kami yakni Dinas Energi Baru Terbarukan itu punya satu misi yang kita kenal dengan net zero emission-nya. Artinya, instansi kami ataupun bidang kami ini sangat terkait dengan kemampuan penurunan gas emisi rumah kaca yang berlangsung di Jawa Barat, ya. Karena energi baru terbarukan ini kita tahu dia minim sekali emisi atau bisa dibilang zero emission dan itu akan mempengaruhi fluktuasi gas emisi rumah kaca yang berlangsung dari tahun ke tahun di Jawa Barat. Karena di bidang energi ini salah satunya itu ada energi baru terbarukan, selain itu ada soal bioenergi dan juga konservasi energi. Tentu kedua ataupun ketiga hal ini saling terkait ya, untuk menunjang tugas maupun pencapaian tujuan instansi kami ya, soal gas emisi rumah kaca itu. Dan terkait dengan smart ASN ya, artinya kami bukan hanya, konsen terhadap hal fisik dalam hal ini misalkan pembangunan ataupun
acara-acara seremonial seperti sosialisasi dan semacamnya, tetapi yang harus menjadi tujuan kami di dalam, Smart Ascent yang, mengatur soal pengelolaan aneka energi baru terbarukan ini adalah bagaimana bisa merubah pola pikir kami sendiri maupun masyarakat pun terkait dengan, pengelolaan dan pelayanan publik ya. Nah, dari hal ini diharapkan ya, ketika pelaksanaannya itu selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak tentunya ya. Kemudian ya pada akhirnya mewujud sebagai sebuah ekosistem yang meliputi pemerintah, masyarakat, dan juga energi baru terbarukan begitu ya. Kurang lebih demikian yang bisa, saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.